الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ba'du, alhamdulillah wa sekalian, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah kita libur sebelumnya di akhir Ramadan dan Syawal. Mudah-mudahan kita kembali membawa semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab ya dalam program rutin kita Pesantren Weekend Markas Arabia dan Ilmu Syari atau MAIS. Kita masih melanjutkan pembahasan tasrif mu'tal yang sudah kita selesaikan ya pembahasannya. Tinggal sekarang kita menjawab latihannya itu di halaman 64. Ada yang sudah mengerjakan ininya latihannya? Yang digaris bawahi, jadi kata yang digaris bawahi tentukan sebagaimana contoh ya, yaitu menentukan babnya ya, wazannya, binanya ya, sigot, terjemah dan tasrifnya. Ada yang mencoba nomor 1? Ya, Pak Asep Nuruddin. Dibaca dulu ayatnya. Innama anta munziru man yakhshaha. Bab yakhsha, bab sulasi mujarrad, bab 4. Bina nakis, sigot bil mudhari maklum domir 2. Ya. Terjemah takut kepadanya. Tasrif yakhsha, yakhshayani, yakhsha. Oh, tasrif usulnya dulu. Khosya, yakhsha, Apa masdarnya? khosyatan. Khosyin, makhsyiyun. Apa fi'il amarnya? Ikhsha, la takhsha, Makhshan. Mikhshan, khusya, yukhsha. Yakhsha, yakhshayani, yakhshawna, takhsha, takhshayani, yakhshayna. Takhsha, takhshayani, takhshawna, takhshayna. Tahshina. Takhshayani, takhshina. Akhsha, nakhsha. Nah, ini cara mencari babnya ya. Sebagaimana yang sudah diajarkan. Setelah kita mengetahui ini sulasi mujarrad bab 4 ya, binanya nakis. Nah, berarti tinggal dicari di tabel. Sulasi mujarrad bab 4 ya, yang binanya nakis.
Nah, di sini berarti di halaman 50 ya. Yang di dalam tabel yaitu sama ya, itu khosyah juga di sini contohnya. Contohnya khosyah juga. Ya, kalau tasrif far'inya itu kan hanya bab satu saja di sini. Sebetulnya hampir mirip, cuman harokat di ain fiilnya yang berbeda. Ya, kalau di sini kan yarmi, yarmiyani, yarmuna. Ya, tasrif fiil mudhari ma'lumnya. Nah, kalau yasha ya berarti kan shinnya itu fathah, ain fiilnya fathah. Yahsha, yahsyayani, yahsyauna. Tahsya jadi tinggal diganti harokat kasrohnya oleh harokat fathah. Tahsyayani ya. Nah, kalau untuk yahsyaina ini nggak bisa karena sebelum ya-nya itu kalau fathah itu nggak bisa, maka dia berubah jadi kasroh. Yahsina. Untuk domir hunna ya, untuk domir hunna yahsina itu bukan yahsyaina jadi yahsina ya. Kemudian tahsya, tahsyayani, tahsyauna. Nah, tahsyauna jadi fathah. Tahsyina. Nah, untuk domir antinya juga tahsyina jadi berharokat kasroh tidak fathah. Tahsyayani, tahsyina lagi domir antunna ya. Akhsha, nahsya, akhsha, nahsya ya. Kalau ingin lebih lengkap tuh di tasrif al-hasan ada tasrif far'inya ya. Kalau di sini hanya bab satu saja. Sebetulnya kalau kita sudah tahu caranya ya tinggal dirubah aja harokatnya ya, yang tadinya kasroh dengan fathah begitu. Nomor 2 ya, silakan. Siapa? Kahfi, betul. Kata yuni itu bab sulasi mazid di bab 1. Binanya nafis karena usilasi akhir. Sigotnya fi'il mudhari ma'lum domir wa. Terjemahnya dia laki-laki sedang atau akan menyibukkannya. Huwanya itu kan kembali ke sya'nun, itu urusan yang menyibukkannya. Dia laki-laki sedang atau akan menyibukkannya. Tasrif usul al-na yuni. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan sulasi mazid fi bab 1 ya. Lihat di tabelnya. Binanya nakis ya. Lihat di halaman 51 yang nakis. Nah, berarti di buku ini sama dengan apa? Ahda. Tinggal disamakan di sini tasrifnya. Ya, silakan Kabi. Tasrif usul. Nah, ini salah tulis, ini sudah diperbaiki, antum nggak hadir mungkin. Ahdi ini bukan, ini salah tulis nih.
Yugniya yugna. Jadi far'inya fi'il mudhari ma'lum. Yugni yugniyani yugnuna. Tugniyani yugnina. Tugniyani sugnuna. Sugnina tugniyani tugnina. Ugni nugni. Ya, jangan ada ya, jadi tinggal disamakan. Begitu ya cara menasrifkan. Jadi kalau sudah terbiasa tidak perlu lihat buku lagi, langsung ya nasrifkannya. Nomor 3, silakan Yang Asep Rahmat. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Babnya surasi Majid fi bab 9. Binanya multawi. Wazannya apa ini? Wazannya yastaf'aluna. Yastaf'iluna. Istaf'ala, istaufa ya. Sigotnya fi'il mudhari ma'lum dhamir hum. Terjemahnya mereka laki-laki minta dipenuhi. Ya. Nah, berarti kan ini apa? Surasi Mazid Bih ya bab 9. Binanya apa tadi? Binanya multawi. Multawi. Lihat di tabel ya bab 9. Ya udah sama itu di buku juga istaufa. Tapi kalau ini jangan lihat buku kalau udah hafal. Coba tasrifnya. Istaufa. Istaufa yastaufi istifaan. Mustaufi mustaufi. Mustaufan. Mustaufan. Istaufi La tastaufi. Mustaufan mustufiya yustaufa. Ya bagus. Tasrif ininya palingnya. Yastaufi yastaufiyani yastaufuna yastaufi. Tastaufi. Yastaufi yastaufiyani yastaufuna yastaufi. Yang berikutnya tastaufi. Lumir hiya. Tastaufi tastaufiyani yastaufina tastaufi tastaufiyani tastaufuna tastaufiyani tastaufina anti lumir anti. Tastaufina tastaufiyani tastaufina astaufi yastaufi. Nastaufi. Ya. Begitu ya. Kemudian nomor 4 siapa? Coba. Kita jawab bareng-bareng ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat mereka, ya mereka berkata sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sesat. Dallun berarti wazannya apa? Dallun. Wazannya apa? Sama dengan fa'ilun. Jadi wazannya dallun sama dengan fa'ilun. Fa'il. Kalau fa'il berarti dia apa? Isim fa'il dari sulasi mujarrad. Ya, nah di sini ada tasdid. Ya, berarti berasal dari kata apa? Fi'il adinya dolla. Nah, untuk mencari babnya ya itu kan kalau belum tahu ya bisa dilihat di kamus atau
Bisa juga kalau udah banyak hafal misalnya ayat-ayat di Quran, sudah sering baca, misalnya kalau dolla itu fi'il mudhari'nya ada nggak di Al-Quran? Ya kalau yudilu mah itu mah mazid. Kalau ini kan mujarad. Ya yadilluna misalnya ada di Quran ya, yadilluna. Itu kalau dolan ya berarti itu isim fa'il. Kalau ini kan kita cari fi'il mudhari' biar tahu babnya, cari fi'il mudhari' maklumnya. Kalau yudilu mah fi'il mazid bukan mujarad. Kalau yudilu dari adalla yudilu. Kalau di ini kan bukan mazid, ini mujarad. Kalau mazid isim fa'ilnya mudillun bukan dolun. Kalau mazid. Kalau dolun pasti mujarad karena isim fa'il. Ya, dolla yadillu. Berarti bab berapa? Sulasi mujarad bab 1. Binanya mudha'af. Ya, karena ada huruf yang kembar ya. Ganda huruf lamnya sehingga ditasdidkan. Diidghamkan. Sigotnya apa? Dalun. Isim fa'il untuk jamak mudzakkar. Sudah mudzakkar salim. Artinya orang-orang yang laki-laki yang sesat. Nanti kalau adola yudillu itu maknanya beda, jadi menyesatkan. Ya, yang mazid itu. Kalau yang mujarad sesat. Ya, jadi beda apa? Beda arti. Tasrifnya bagaimana? Tasrif usulnya dulu. Nah, berarti kita cari ya kalau masih lupa itu ya cara tasrifnya bisa dilihat di tabelnya. Sulasi mujarad bab 1. Ya, bentuk mudha'af. Sama dengan farra yafiru. Coba tasrifkan bareng-bareng. Dalla ya, untuk masdar beda-beda. Untuk masdar beda-beda. Sulasi mujarad ini harus selalu diingat. Jadi kalau masdar jangan disamakan dengan yang ada di buku karena masing-masingnya punya masdar tersendiri. Ini harus tahu. Apa masdar dari dolla? Ya, bisa dolalatan, bisa dolalan. Ya, coba bareng-bareng. Dolla yadillu dolalatan dolalan, dollun madlulun dilla la tadilla madillun madillun midallun dulla yudallu. Nah, sekarang tasrif far'i isim fa'il, ini kan dolun. Dolun, dollani, dolluna, dollatun, dollatani, dollatun. Ya, itu tasrif far'i tinggal mengikuti. Di sini juga ada contohnya. Untuk farun ada ya di sini. Tasrif sim fa'ilnya ada di halaman 45. Farun, farroni, faruna, farrotun, farrotani, farrotun. Nah, itu yang terakhir salah ya, itu kurang alif, harusnya farrotun. Sudah diperbaiki kan? Sudah ya? Ya. Pokoknya yang udah kita pelajari udah semua ya. Kesalahan-kesalahan sudah kita perbaiki. Makanya jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya berhalangan ya kejar. Iya, ikuti rekamannya. Supaya nanti kenapa di bukunya begini, kan udah diperbaiki. Jadi jangan nyalain buku nanti. Ya, karena sudah dibahas semuanya. Bukan salah buku tapi salah kenapa tidak mengikuti kajiannya.
Ya, kemudian berikutnya yang kelima, silakan ada yang mencoba. Ya, kita bareng-bareng saja. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, ya, hari kiamat. Ghasyiyah artinya yang meliputi seluruh makhluknya. Nah, berarti ghasyiyah ini dari kata apa? Ghasyiyah yaghsha. Ghasyiyah yaghsha berarti bab apa? Sulasul jarad bab keempat, wazan fa'ila yaf'alu. Ghasyiyah yaghsha. Ini untuk menemukan ini kan harus cari di kamus dulu kalau belum tahu. Lihat ya huruf gha, shin, ya itu gimana harokatnya. Itu ada di kamus. Ghasyiyah yaghsha. Kayaknya kalau sudah banyak kosakata yang sudah kita ketahui, itu akan lebih mudah kita untuk mengamati, ya, menelusuri suatu kata, sehingga perubahan-perubahannya akan cepat diketahui. Ghasyiyah yaghsha. Binanya apa? Nakis, ya, karena huruf ilat di akhir. Ghasyiyah yaghsha. Sigotnya ini ghasyiyah apa? Isim fa'il kan? Untuk mufrad muannas. Terjemahnya kalau secara bahasa artinya yang meliputi. Jadi sebetulnya kenapa ini muannas? Karena dia sebagai sifat dari qiyamah. Jadi al-qiyamatul ghasyiyah gitu kan. Misalnya begitu. Jadi ini kan sifat bagi kiamat. Tapi dari sifat itu menjadi nama. Ya, karena yang disifatinya sudah diketahui, maksudnya adalah kiamat. Tasrifnya, tasrif usul, nah berarti kita lihat di Sulasi Mujarrad bab 4 yang binanya nakis. Ini kebanyakannya nakis, ya. Sama dengan apa? Khosyiyah yang tadi, sama yang tadi. Nah, sekarang tasrif kan ghasyiyah, coba bareng-bareng. Ghasyiyah yaghsha. Nah, untuk masdar harus tahu karena beda. Apa masdar dari ghasyiyah yaghsha? Oh, sama di sini ghasyiyatan juga, ya, ghasyiyatan. Ghasyiyatan, kemudian ghasyin, maghsyiyun, ighsha, kemudian tasrif far'inya isim fa'il berarti, ya. Tasrif isim fa'ilnya berarti gimana? Ghasyin, ghasyiyani, ghasyuna, ghasyiyatun, ghasyiyatani, ghasyiyatun. Sebetulnya sama dengan bab 1 di sini yang romin, halaman 47 ada di sini romin, romiyani, romuna, romiyatun, romiyatani, romiyatun. Samakan saja ghasyin, ghasyiyani, ghasyuna, ghasyiyatun, ghasyiyatani, ghasyiyatun. Sama. Isim fa'ilnya sama dengan bab yang lain. Nah, itu latihan, ya, dalam menentukan kata-kata mustaq. Ini harus sering dilatih lagi, sebanyak berlatih, karena nanti juga tetap kita akan terapkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya.
Karena kalau nggak dibuka lagi ya lupa. Maka harus sering dipraktekkan, dilatih. Ya. Ya, ini masih ada latihan lagi yang harus nyari sendiri di Quran. Ya, cari kata-kata lain di dalam Al-Quran. Ya, minimal 5 kata ya. Silakan nanti ada yang sudah dapat, sudah mencari, boleh bisa dijelaskan. Ada? Asep Nurdin. Di sebelah sana saya di bawah. Oh, di bawah. Itu di PR kan ya, insyaallah. Pekerjaan rumah mencari di Quran. Nah ini silakan baik yang mutalnya ya, yang mudoab, kemudian yang sahih juga boleh campur. Tadi bebas. Dan harus bervariasi, jangan ya babnya ini aja, bab ini berbeda, babnya berbeda-beda. Ya boleh dari yang sulasi mujarodnya, sulasi mazidnya, ya yang penting harus betul-betul terlatih di dalam membedakan. Ya ini sulasi mujarod, ini mazid. Ya ini rubai, misalnya rubai kan jarang ya. Walaupun ada sebenarnya, cuma jarang. Nah, itu di Quran tuh banyak sekali ini ya. Di Quran banyak sekali. Dan fiil itu ya hampir setiap ayat pasti ada fiilnya gitu kan. Ada fiil ataupun kata yang mustaq, isim yang dibentuk dari fiil. Isim-isim yang dibentuk dari fiil. Apakah dia isim fa'il misalnya, isim maf'ul dan sebagainya. Ya, bisa dipahami sampai situ? Ada yang ditanyakan? Kamus rekomendasikan bahasa Arab. Kamusnya kalau untuk sederhana. Kalau yang aplikasi ada banyak, sama aja sebetulnya. Ada Ma'ani, ada Arab Indonesia. Cetaknya biasanya Munawir yang sedang, lumayan ya besar. Kalau Mahmud Yunus kan kecil, terlalu kecil. Kadang-kadang banyak yang nggak ada kan kata-katanya. Ya kalau aplikasi kan tinggal ditulis saja, tapi hurufnya harus sesuai. Beda huruf aja kan beda nanti keluarnya. Hurufnya harus benar nulisnya, nanti keluar. Ya tadi ada yang ditanyakan. Bebas tadi. Apa? Katanya harus ada huruf ilatnya. Iya, ada huruf ilatnya. Berdoa apa boleh? Iya. Intinya kita menerapkan yang sudah lalu dari mulai yang sahihnya, mudoab dan mutalnya. Minimal 5 ya, mau 10 silakan. Lebih banyak lebih bagus. Mau 100 boleh ya, Quran semua dicari boleh. Juz amma misalnya, terserah mau juz amma, juz 1, juz 2, semua aja bebas. Nah kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, wazan tambahan. Sebenarnya wazan tambahan ini juga hanya baru sebagian sebetulnya, karena nanti wazan-wazan lain kalau kita kaji di kitab-kitab tasrif ya itu akan lebih banyak lagi bentuk-bentuknya.
Kayak masdar misalnya, masdar itu apalagi yang sulasi mujarrad kan banyak sekali bentuk-bentuknya itu. Makanya beda-beda kan. Tidak bisa disamakan. Ya, nah lihat ya, berikut ini adalah wazan-wazan tambahan yang tidak disebutkan dalam pembahasan 22 bab tasrif sebelumnya. Yang pertama, macam-macam masdar. Jadi masdar itu ada macam-macamnya lagi. Ya, kalau kita kan sebelumnya pelajari ya masdar itu cuma itu aja gitu. Sulasi mujarrad ya yang beda-beda, terus sulasi mazid fi rubai dengan polanya masing-masing. Ya, af'ala yufilu if'alan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, masdarnya itu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan. Itu masdar biasa ya, masdar yang sudah kita pelajari. Nah, ada macam-macam masdar. Yang pertama ya disebut dengan masdar taukid. Nah, macam-macam ini punya makna dan fungsi tersendiri. Ya, punya makna dan fungsi tersendiri. Ya, makna dan wazan. Masdar taukid itu maknanya adalah penguat arti pekerjaan. Nah, taukid itu artinya penguat arti pekerjaan. Nah, lalu bentuknya, wazannya bagaimana? Yaitu menggunakan bentuk masdar asli, masdar yang sudah kita pelajari. Ini hanya penamaan saja ketika masdar ini digunakan. Ya, walaupun nanti sebetulnya ada syarat. Ini termasuk dalam pembahasannya ilmu nahu. Ya, ada syaratnya ketika dia berfungsi taukid. Yaitu ya misalnya syaratnya fiilnya disebutkan sebelumnya, itu dorobdu dorban. Kan dorobdu kan fiilnya itu dorobdu, fiil madi mau fiil mudhari mau fiil amr sama aja, yang penting fiilnya disebutkan. Lalu setelah fiil itu lalu disebutkan masdarnya dorban. Nah, masdarnya masdar asli, itu sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam tasrifnya. Doroba yadribu dorban. Dorban kan masdarnya, masdar asli. Nah, ketika disebutkan masdarnya setelah fiilnya dorobtu dorban. Nah, fungsi dari dorban itu maknanya adalah untuk taukid, sehingga diartikan saya telah benar-benar ya memukul ya, atau saya telah memukul dengan benar-benar memukul. Jadi untuk penguat saja artinya itu. Untuk penguat. Ya, dan juga nanti syaratnya itu tidak diberi sifat. Kalau diberi sifat bukan taukid, nanti ada lagi maknanya. Jadi untuk sifat misalnya darabtu darban syadidan. Saya telah memukul dengan pukulan yang keras. Nah, kalau itu kan bukan taukid maknanya. Tapi menunjukkan sifat memukulnya itu bagaimana. Darabtu darban syadidan. Nanti dibahas secara lebih rincinya dalam pembahasan ilmu nahunya. Di sini kita mengenal nama masalah taukid. Sebenarnya secara bentuk dia bentuknya masdar asli. Ya, begitu, hanya dia disebutkan setelah fiilnya. Dan juga tidak diberi sifat. Yang kedua, masdar marroh. Nah, marroh ini artinya adalah menunjukkan berapa kali terjadi. Marroh itu kan sekali, itu marroh. Yang menunjukkan pekerjaan sekali terjadi. Wazannya fa'latan. Nah, kalau ini masdarnya itu dibuat dengan wazan fa'latan.
Ada tak marbutohnya di akhir. Kalau tadi kan dorbat, sekarang fa'alatan berarti dorbatan. Jadi wazan polanya fa'alatan. Nah, kalau dibuat dengan masdar pola fa'alatan, ini maknanya menjadi menunjukkan berapa kali terjadinya. Kalau memukul berarti dorbatan berarti sekali pukulan. Menunjukkan bilangannya. Darabtu darbatan, saya telah memukul 1 kali pukulan. Nah, ini bisa diterapkan pada fiil-fiil yang lain. Sajadtu sajdatan. Ya kan? Kalau masdar yang aslinya kan apa? Sujud. Sujud itu masdarnya. Sajada yasjudu sujudan. Tapi kalau dibuat sajdah, nah ada ayat sajdah. Sajdah itu menunjukkan apa? Masdar maro. Menunjukkan bilangannya. Nanti untuk bilangan 2, 3 ya tinggal dibuat. Kalau 2 berarti musanna. Sajadataini. Kalau banyak sajadatin. Ya aklatan. Akala ya kalau masdar aslinya akala yakulu aklan. Kalau menunjukkan berapa kalinya akala yakulu aklatan. Ya, saya memakan ya akulu aklatan, sekali makan. Jadi bisa diterapkan kepada fiil yang lain dengan pola fa'latan. Ya, itu. Misalnya apa lagi? Contoh yang lain coba, fiil yang lain. Dibuat ke pola masdar maro, fa'latan. Ya, artinya berarti 1 kali minum. Hah? Nah, itu namanya masdar marroh. Yang ketiga, masdar hay'ah. Hay'ah itu menunjukkan keadaan pekerjaan. Keadaan. Berarti dia harus ditambah kata lain yang menunjukkan keadaannya bagaimana. Dia wazannya itu fi'latan. Ya tinggal diganti kasroh dari masdar marroh yang tadi fa'alatan jadi fi'latan. Misalnya ajlisu jilsatal istirahah. Saya sedang atau akan duduk dengan cara duduk istirahat. Cara duduk, ya arti kan cara atau keadaan jilsata. Jadi cara duduk, keadaan duduk. Ya. Jadi menunjukkan keadaannya. Ya, kemudian yang keempat masdar mimi. Mimi itu mim masih mim. Mimiyun jadi mimi. Diawali huruf mim. Wazannya maf'alun. Nah, ini sebetulnya mirip dengan isim zaman dan isim makan. Tapi dia bisa dianggap masdar. Masdar mimi namanya. Ya, jadi masdar mimi itu yang diawali oleh huruf mim, ya, sama dengan isim zaman, isim makan. Misalnya manzorun, pemandangan. Kalau isim zaman kan berarti waktu memandang, manzorun. Kalau isim makan tempat memandang, tapi juga dia diartikan memandang atau pemandangan, manzorun. Jadi masdar mimi.
Ya, makanya di tasrif yang lain, buku tasrif yang lain, misalnya di Amsilah Tasrifiyah itu kan dalam penasrifannya langsung disebut masdar miminya. Fa'ala yafilu fa'lan wa maf'alan, itu maf'alan. Itu masdar mimi. Kalau di tasrif yang lain. Ya, doroba yadribu dorban wa madroban. Madroban. Ini semua bisa diterapkan kepada fiil-fiil yang lain. Jadi doroba yadribu dorban wa madroban. Madroban berarti masdar miminya. Akala yakulu aklan wa ma'kalan. Ya. Jadi ada tasrif masdar mimi bisa diterapkan pada semua bab. Nanti untuk sulasi untuk sulasi mazid ya yang selain mujarod itu tinggal disamakan saja dengan isim zaman, isim makannya. Misalnya af'ala yuf'ilu if'alan wa mufa'alan, itu mufa'alan. Mufa'alan itu masdar mimi. Jadi maf'alun ini hanya untuk sulasi mujarrad saja sebetulnya. Ya, nanti untuk sulasi mazid bi dan rubai masdar miminya mengikuti isim zamannya atau isim makan. Misalnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa mufa'alan, mufa'alan masdar miminya. Itu namanya masdar mimi. Kalau secara arti sama aja seperti masdar biasa, hanya polanya dia yang berbeda. Polanya mengikuti isim zaman atau isim makannya, polanya itu. Kalau maf'alun ini hanya untuk sulasi mujarrad saja. Jadi yang lainnya mengikuti isim zaman, isim makannya saja. Jadi kayak af'ala isim zamannya apa? Muf'alun. Berarti muf'alun juga bisa jadi masdar mimi. Fa'ala isim zamannya mufa'alun, bisa juga jadi masdar mimi. Fa'ala mufa'alun, bisa jadi masdar mimi. Istaf'ala mustaf'alun, bisa jadi masdar mimi. Tergantung penggunaan. Mustaf'alun, apakah itu bahkan kan berarti ada 4 kemungkinan ketika untuk mustaf'alun itu. Bisa isim maf'ul kan, mustaf'alun. Bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa masdar mimi. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya. Nah, kayak di surat An-Naba, innal muttaqina mafazan. Mafazan itu bisa itu kan dari faza ya. Faizun, faza ya fuzu, fauzan, faizun, mafuzun ya. Nah, dia bisa jadi isim zaman, isim makan, bisa juga masdar mimi. Ya. Maka ketika kita mengartikan tergantung itu dia dianggapnya sebagai sigot apa? Sigotnya apa? Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kalau diartikan isim zaman berarti apa? Ya, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki waktu kemenangan. Kalau dianggap sebagai isim zaman. Kalau dianggap sebagai isim makan, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu memiliki tempat kemenangan.
Kalau dianggap sebagai masdar mimi, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu kemenangan saja masdar. Makna daripada masdar. Ya, jadi satu kata itu bisa dianggap ya beberapa sigot. Ya, sehingga nanti artinya, maknanya itu mengikuti sesuai dengan sigotnya itu. Makanya dalam penafsiran, yaitu bisa dianggap beberapa sigot itu bisa digunakan. Kalau dianggap ini maka artinya begini, ya, begitu. Jadi sisi perbedaan itu di dalam tafsir ditampung gitu ya, perbedaan sigot itu. Ya, cuma nanti bisa saja ada yang kemudian melihat mana yang lebih sesuainya begitu. Ya, yang lebih kuatnya ini yang mana? Walaupun para ulama tafsir juga membiarkan, ya silakan, bisa ya. Jadi bisa ini dianggap sebagai ini, bisa dianggap sebagai ini, begitu. Bisa dilihat dari berbagai tinjauan. Yang kelima, masdar sinai. Masdar sinai itu asalnya bukan masdar, isim jamid sebenarnya. Ya bisa isim jamid, bisa yang lain. Dijadikan masdar dengan ditambah ya bertasdid. Ya, ini yang artinya ya nisbah ya, yang menunjukkan sifat. Misalnya kayak insan. Biasanya ditambah ta marbutoh. Insan itu manusia. Ya. Nah, kita buat ke masdar mimi menjadi insaniyatun. Menjadi kemanusiaan. Kalau insan manusia, ya, dibuat menjadi masdar mimi insaniyatun artinya kemanusiaan. Ya, jadi ya-nya itu namanya ya nisbah. Ya, misalnya apa lagi? Hayawan, jadi hayawaniyah yang bersifat kehewanan. Aliran-aliran biasanya menggunakan ini. Qadariyah, Jabariyah. Tajidah enggak pakai ya. Muhammadiyah, jadi Muhammad kan dari Muhammad. Iya, itu namanya masdar sinai. Muhammadiyah. Itu ya nisbah. Nisbah, ya nisbah. Nisbat jadi dinisbatkan. Nisbat kayak misalnya orang Baghdadi, orang Indonesia, itu namanya ya nisbat. Tapi kalau untuk masdar mimi ini biasanya pakai ta marbutoh. Menunjukkan sifat. Ruh jadi ruhiyah. Ruhiyah jadi yang bersifat kerohanian, itu ruhiyah. Jasad, jasadiyah. Bersifat fisik. Itu banyak yang menggunakan itu. Jadi masdar sinai harus selalu memakai ta marbutoh. Iya. Untuk jadi masdarnya atau pakai ta marbutoh. Kalau tidak pakai ta marbutoh tidak jadi masdar. Dia jadi sifat aja dia. Ya, gitu. Yang terakhir isim masdar. Isim masdar ini yang tidak sesuai dengan wajan tasrifnya. Ada pengurangan huruf
pada selain sulasi mujarrad. Selain sulasi mujarrad berarti sulasi mazid dan rubai. Ya, misalnya sholat. Sholat itu fiilnya apa? Sholla. Ya, makanya kan usolli. Usolli itu ufa'ilu. Jadi dari fa'ala yufa'ilu. Sholla yusolli. Nah, kalau kita lihat di tasrifnya, kalau fa'ala yufa'ilu masdarnya apa? Taf'ilan. Ini kalau bisa yang 22 bab tasrif itu dihafal biar mungkin. Harus tahu masdarnya. Fa'ala yufa'ilu apa? Ma taf'ilan masdarnya. Jadi kalau shalla yusolli tasliyatan. Ada tamar butonya karena dia ada huruf illa tasliyatan. Nah, jadi masdar aslinya bukan sholat, tasliyatan. Nah, lalu sholat ini apa? Dia tidak sesuai dengan wazannya. Ya, ada pengurangan huruf dari tasliyatan, huruf tanya kan hilang, ya kan, menjadi sholatan, sholat. Jadi sholat ini disebutnya isim masdar, bukan masdar asli. Tazkiyatan, ada pengurangan huruf menjadi zakat. Tazkiyah juga kan digunakan tazkiyatun nafsi misalnya. Nah, tapi untuk zakat kan jadi istilahnya zakat, tidak tazkiyah. Kalau fiilnya kita lihat zakka yuzaki. Makanya orang yang berzakat disebut apa? Muzaki, isim fa'il. Muzaki isim fa'ilnya. Atoan, ya atoan nisabah. Kalau lihat fiilnya itu ato yu'ti, masdarnya apa? Itoan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Tetapi digunakan masdar itu atoan, jadi huruf hamzah di awal hilang. Ini namanya isim masdar, tidak sesuai dengan pola tasrifnya, wazan tasrifnya. Atau artinya memberi, ya, pemberian, pertolongan, aun. Di dalam hadis kan ada, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Aun, pertolongan. Apa fiilnya? A'ana yu'inu, menolong. A'ana yu'inu berarti wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Berarti masdarnya apa? I'anatan. Masdar aslinya i'anatan. Dari i'anatan itu ada pengurangan huruf menjadi aun. Menjadi aun, itu namanya isim masdar. Di istilahnya itu disebut sebagai isim masdar, bukan masdar yang aslinya. Begitu. Ada kamus tersendiri kalau isim masdar khusus gitu. Kurang tahu kalau saya kamu sendiri isim masdar. Atau mengikuti keumumannya saja. Seringatan jam terbang. Tidak semua sih, nggak semua ada ini sih masdarnya. Ini gimana penggunaan saja yang digunakannya oleh orang Arab yang biasa digunakan. Ya, makanya harus jam terbang tadi. Jadi sering baca kitab. Oh ini si masdar. Menelaah di Quran banyak. Atau Di Quran banyak. Iya, kayak sholat, zakat. Ini di Quran ini kayak atau anisaba. Ada, mungkin ada beberapa kata lain. Atau kalau misalnya ada yang sudah ngumpulin bisa, saya belum nyari. Ada yang ngumpulin secara tersendiri atau tidak? Ya, begitu. Allah alam bisawab. Untuk teori kunci sampai situ dulu, mesti ada wacana tambahan yang lain.
Terus dulu sampai mana terakhir? Halaman 62 ya? 63. Iya, sekarang 63 berarti. Ada Susani Asyar. Pelajaran ke-12. Ya, diikuti saja. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ya, artinya apa? Kaifa haluki ya bintu? Wahai putri, putriku maksudnya. Saya bi khair, baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Ya, ikuti. Min aina anti? Ana min Suriya. Masmuki? Ismi Amina. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Ya, sampai di sini paham? Ada yang Mufattishun mama. penguji mufattish itu atau pemeriksa. Wa aina ummuki? Iya, hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Fahimtum? Ma mana mustashfal wilada? Rumah sakit bersalin. Wilada itu melahirkan. Iya. Waman hadhil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La hiya bintu ammi. Ya, fatat apa artinya fatat? Pemudi. Ya, siapa pemudi yang bersamamu, ya? Apakah dia saudarimu? Tidak, dia adalah ya, anak perempuan pamanku. Berarti apa anak paman? Sepupu. Ya. Masmuha, ismuha Fatimah. Ahiya zamilatuki? Mana zamilah? Teman. Apakah dia temanmu? La ana fil madrasatil mutawassita wa hiya fil madrasatis sanawiyah. La ana fil madrasatil mutawassita wa hiya fil madrasatis sanawiyah. Ya, tidak ya, saya di sekolah SMP mutawassita itu. Sedangkan sanawiyah itu aliyah kalau di kita. Sanawiyah itu kalau di kita SMA. SMA. Kalau SMP mutawassita. Kalau di kita kan sanawiyah MTS. Alaki ukhtun? La mali ukhtun. Jadi apakah kamu punya saudari? Tidak, saya tidak punya saudari. Mali, ma di situ artinya tidak. Alaki akhun? Naam, li akhun kabir wa huwa talibun bil jami'ah. Apakah kamu punya saudara? Ya, saya punya kakak ya. Akhun kabir itu kakak. Saudara besar artinya kakak. Kalau adik berarti akhun sogir.
sogir adik. Saudara kecil, misalnya adik. Akhun kabir, kakak. Saudara besar kakak. Kabir. Saudara muni sepantan. Nggak ada. Pasti kakak atau adik kan. Walaupun kembar kan tetap aja satu-satu keluarnya. Kembar gitu kan. Satu-satu pasti keluarnya juga. Nah, gitu. Beda jam. Iya. Pun beda sedetik. Tetap aja ada kakak adik. Waman hada apa? Wahwa talibun bil jamiah, dan dia pelajar di universitas. Waman hada tiplul ladzi maki huwa ibnu akhi. Ya, siapa anak laki-laki yang bersamamu, dia adalah anak saudaraku, keponakan ya. Ismuhu Sa'dun. Siapa namanya? Namanya Sa'ad ya. Kalau kita Sa'ad itu Sa'dun. Ummuki fil baitil an. Ya, apakah ibumu di rumah sekarang? La zahabat ilal mustashfa. Pergi ke perpustakaan. Rumah sakit. Kalau itu yang li dengan undi. Kalau indah itu biasanya untuk benda. Benda mati. Benda mati. Kalau lima selain benda mati. makanya kan saudara itu bukan benda mati. Yang pakai li. Ya, sampai di situ dulu. Allahu a'lam.